Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amdinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang Qasasul Anbiya, tentang kisah-kisah para nabi. Dan pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada kisah Nabi Hud alaihissalam, ya, yang Nabi Hud diutus oleh Allah kepada kaumnya, kaum Ad. Wa ila Adin akhahum Hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Kepada Ad, suku Ad, kami utus saudara mereka, yaitu saudara senasab Hud, ya, yang dia berkata kepada mereka, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah semata, tidak ada sembahan selain Allah bagi kalian. Afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan membahas tentang Nabi Hud, ya. Nabi Hud alaihissalam adalah keturunan dari Sam bin Nuh, ya. Sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, Nuh punya anak yang merupakan keturunan seluruh manusia di alam semesta, yaitu namanya Ham, kemudian Sam, kemudian Yafith. Nah, dari Sam ini menurut ahli sejarah, ya, sampailah kepada Hud alaihissalam. Ya, Hud namanya Hud, ya, bin Iram bin Awad, atau Ad, bukan Hud, Ad, kaum Ad bin Iram bin Awad bin Sam. Jadi kalau kita perhatikan antara Ad dengan Nuh ada 1, 2, 3 generasi, ya. Sehingga kalau setiap generasi misalnya seumur Nabi Nuh alaihissalam sekitar 1000 tahun, ya kira-kira antara kaum Ad sampai Nuh alaihissalam sekitar 3000-an tahun atau kurang lebih daripada itu. Di zaman setelah manusia semua, orang-orang kafir semua binasa tatkala terjadi banjir, maka tidak terjadi kesyirikan. Kesyirikan baru muncul kembali di zaman kaum Ad. Sehingga Allah akhirnya mengutus Nabi Hud alaihissalam. Allah sebutkan, "Tsumma arsalna min ba'dihim qarnan akharin" dalam surat Al-Mu'minun. Lantas kami mengutus setelah kaumnya Nabi Nuh qarnan akharin. Fa arsalna fihim rasulan an ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ya, afala tattaqun. Maka kami utus seorang rasul yang kemudian menyuruh kepada mereka untuk beribadah kepada Allah semata. Ya, wa qala al-mala'u min qaumihi alladhina kafaru wa kadzdzabu bi liqa'il akhirati wa atrafnahum fil hayatid dunya ma hadza illa basyarum mislukum, dan seterusnya. Jadi setelah kaum Nabi Nuh, Allah kirim Nabi Hud kepada kaum Ad. Dan Ad, ya, dari kaum Ad nanti kaum Samud. Kaum Samud atau kaumnya Nabi Saleh, ya, kaumnya Nabi Saleh. Kaum Samud. Oleh karenanya karena Samud keturunan Ad, maka Samud diberi istilah dengan Adanil Ula. Dalam ayat dikatakan Adan al-Ula, yaitu Ad yang pertama. Ad yang pertama. Untuk apa? Untuk membedakan dengan kaum Samud. Karena kaum Samud juga keturunan Ad. Maka Allah mengatakan, ya, Adanil Ula. Ya. Nah, kaum Ad dan kaum Samud ini adalah termasuk Al-Arab Al-Ba'idah, yaitu Arab yang sudah punah. Yang sudah punah. Artinya keturunan mereka sudah tidak diketahui lagi, ya. Sudah pernah kita jelaskan bahwasanya Arab ada 3, ya. Arab ada 3. Ada namanya Al-Arab Al-Ba'idah, ada namanya
Al-Arab Al-Aribah, Arab asli. Ini maksudnya dari Yaman, yaitu dari Al-Qahtan. Kemudian yang ketiga, baru Al-Arab Al-Musta'ribah atau Al-Musta'rabah. Arab Al-Musta'rabah, yaitu ininya Arabnya Nabi Muhammad SAW. Arabnya Nabi Muhammad SAW. Sudah pernah kita jelaskan hal ini ya, karena Ismail menikah dengan suku Jurhum. Yang suku Jurhum asli Arab, adapun Ismail alaihissalam bukan Arab. Maka anak keturunannya dinamakan dengan Arab Al-Musta'ribah, apalagi Nabi Ismail sangat pakar bahasa Arab, bahkan mengungguli orang-orang Arab asli. Nah ini, kenapa saya perlu sampaikan ini? Ya, karena nanti kita cek ternyata di Bible, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, tidak ada penyebutan kisah Nabi Hud dan kisah Nabi Saleh. Tidak ada. Kenapa? Karena mereka ini Arab. Nabi Arab ada berapa? Nabi Arab ada 4. Nabi-Nabi Arab ada 4. Dalam hadis Abu Dzar, ya Abu Dzar, kata Nabi SAW, Abu Dzar, wa arba'atun minal Arab. Kata Nabi, wa arba'atun minal Arab. 4 Nabi dari orang Arab, yaitu Hud, wa Saleh, wa Syuaib, wa nabiyyuka hadza. Wa nabiyyuka, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi inilah nabi-nabi Arab, Hud, Saleh, Syuaib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapati Nabi Nuh ada dalam Bible. Kemudian juga Nabi-Nabi Bani Israel banyak sekali dalam Bible ya. Tetapi Nabi Hud tidak ada, Nabi Saleh tidak ada, Nabi Syuaib tidak ada. Kenapa? Karena mereka ini Arab. Mereka ini Arab. Karena kalau Injil mengakui ada Nabi Arab sebelumnya, ya, berarti suku Bani Israel bukan suku pilihan dong. Berarti bukan suku terpilih. Berarti ada kemungkinan Nabi terakhir juga dari Arab. Berarti ada kemungkinan Nabi terakhir Nabi Muhammad dari Arab. Karena mereka tidak mengakui Nabi terakhir dari Arab, Muhammad SAW, maka mereka juga karena hasad, mereka tidak juga Bible disimpangkan sehingga tidak disebutkan kisah Nabi Hud sama Nabi Saleh sama sekali. Tidak lain karena mereka adalah Arab. Inilah Nabi Hud alaihissalam. Ya. Nabi Hud berarti dari suku Ad. Nabi Hud, di mana lokasi? Di manakah lokasi? Lokasi kaum Ad. Kaum Ad lokasinya di Al-Ahqaf. Di Al-Ahqaf. Al-Ahqaf. Kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahqaf. Bahkan ada surat namanya surat Al-Ahqaf. Wadhkur akha 'adin id anzara qaumahu bil ahqaf. Kata Allah, dan ingatlah atau sebutkanlah tentang kisah Nabi Hud tatkala dia memperingatkan umatnya di Al-Ahqaf. Al-Ahqaf di mana? Ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan di Jaziratul Arab, ada yang mengatakan di Yaman, dan pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab, Al-Ahqaf itu antara antara Oman, bukan Amman ya, Oman. Ada sekarang negeri Oman kalau bahasa Indonesia, wa Hadramaut. Yaitu antara Yaman dan Oman. Kalau kita lihat di peta itu ada di sini Oman, ada sini Yaman. Ya dia di sekitar sini, Toin ini. Ya disebutkanlah Rubu al-Khali, yaitu daerah penuh dengan gunung-gunung pasir. Daerah penuh dengan gunung-gunung pasir. Gunung-gunung pasir. Ini semua yang kita jelaskan karena nanti ada kaitannya ya. Jadi sini lokasi kaum Ad ya. Taib. Mereka kaum Ad diberi kelebihan. Ya, apa kelebihan kaum Ad? Ya. Kelebihan kaum Ad. Coba ambil tisu. Ada.
Jadi kelebihan kaum Ad ada dua ya. Pertama, dari sisi tubuh yang kuat dan tinggi, tubuh yang tinggi dan kuat. Yang kedua, memiliki bangunan-bangunan yang megah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang tubuh mereka yang tinggi tatkala Nabi Hud mengingatkan kepada mereka, kata Nabi Hud, "Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah fadhkuru ala Allahi la'alakum tuflihun." Jadi kata Nabi Hud, "Wa zadakum fil khalqi bastah." Wa zadakum fil khalqi bastah. Jadi kata Nabi Hud, ingatlah tatkala Allah menjadikan kalian berkuasa setelah generasi kaum Nuh, wa zadakum fil khalqi bastah, dan Allah menambahkan kebesaran tubuh kalian, kalian lebih tinggi daripada kaum Nuh. Ini anak lebih tinggi daripada nenek moyang. Jadi kata para ulama, mereka lebih besar daripada kaum Nuh. Ya, ini yang membuat mereka sangat kuat. Adapun berapa ukuran mereka, maka akan kita dapati banyak pendapat dari kalangan ahli tafsir, ya. Ada yang mengatakan 300 hasta, ada yang mengatakan sekian ratus hasta, ya 150 meter, dan namun semua pendapat dibantah oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Yang benar sebagaimana pernah kita jelaskan bahwasanya manusia tertinggi adalah Adam alaihissalam, ya. Tinggi Adam situna zira'an, 60 hasta, sekitar 30 meter. Kemudian kata Nabi SAW, walam yazidil khalqu ba'du yang kusu hatal an. Kemudian manusia mengecil sampai sekarang. Jadi intinya kaum Ad tubuhnya besar, tetapi tingginya wallahu alam seberapa. Saking kuatnya kaum Ad, ya Allah sebutkan, wa idza batashtum jabbarin. Kalau kalian mukul maka mukul dengan hebat. Kemudian juga di antara para tafsir mengatakan kalau kaum Ad sudah ngamuk, ini mau basmi manusia di sana satu kampung, tinggal kirim satu orang aja. Satu orang Ad datang, kemudian dia bisa angkat batu, lempar sana sini. Saking kuatnya, intinya dia memiliki tubuh yang sangat kuat. Kemudian yang kedua, mereka memiliki bangunan-bangunan yang megah. Di antara dalilnya, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, Irama Zatil Imad. Irama Zatil Imad, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Kata Allah, Iram Zatil Imad. Di antara sifat Ad adalah Iram Zatil Imad, yaitu Iram Zatil Imad. Para ulama khilaf tentang makna Iram. Iram ini apa maksudnya? Ada yang mengatakan Iram adalah nama kota yang megah. Makanya dikatakan Iram Zatil Imad, Iram kota yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Tapi pendapat yang dipilih Ibnu Katsir, Iram adalah nama nenek moyang Ad bin Iram bin Awad bin Sam. Jadi Iram ini adalah suku. Allah ingin mengatakan bahwasanya Ad adalah suku Iram. Tetapi di antara ciri suku Iram adalah Zatul Imad, memiliki imad. Imad itu tiang yang tinggi. Tiang yang tinggi. Apa makna imad juga? Sini juga khilaf di kalangan ahli tafsir apa maksudnya imad. Ada yang mengatakan kaum Ad mereka tinggal di kemah-kemah, ya. Yang kemah itu tiangnya tinggi. Kalau mereka pindah, mereka pindahin kemah mereka karena mereka tinggal di daerah padang pasir sehingga mereka berpindah-pindah. Namun yang benar tidak, al-imad maksudnya mereka memiliki bangunan yang tinggi. Jadi mereka memiliki bangunan yang megah. Sebagaimana dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, atabaduna bikulli ri'in ayatan, ya, ta'basun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun, yaitu apa kalian bangun bangunan tinggi di tempat-tempat yang tinggi, ya. Ini menunjukkan bahwasanya mereka memiliki bangunan-bangunan yang tinggi, ya. Oleh karenanya tatkala Allah mengkisahkan kaum Ad binasa, kata Allah Subhanahu wa taala, fa asbahu la yura illa masakinuhum. Maka mereka semua hilang dari penglihatan kaum Ad, yang tersisa hanyalah tempat-tempat tinggal mereka. Seandainya tempat tinggal mereka terbuat dari kemah, kena angin pasti hancur juga. Oleh karenanya yang benar, mereka memiliki badan yang kuat dan
hadarah, yaitu kemajuan teknologi di zaman tersebut, ya, bangunan-bangunan yang tinggi. Karena memiliki dua kelebihan ini, mereka akhirnya sombong. Akibatnya mereka sombong. Harusnya kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka membuat mereka bersyukur kepada Allah, justru mereka menjadi sombong. Makanya mereka berkata, ya, kata Allah, fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairil haq. Adapun Ad, maka mereka sombong di atas muka bumi tanpa hak. Wa qalu man asyaddu minna quwwah. Kata mereka, siapa yang lebih kuat daripada kami? Jadi dia merasa hebat, dia sombong. Awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Ya, tidak akan mereka lihat bahwasanya Allah yang menciptakan mereka lebih kuat dari mereka. Inilah kondisi kaum Ad yang menyebabkan akhirnya Allah mengutus Nabi Hud, karena mereka terjerumus dalam kesombongan dan dalam kesyirikan. Baik, kalau tolong dihapus. Baik. Akhirnya Allah mengutus Nabi Hud kepada kaum Ad. Mulailah Nabi Hud berdakwah. Nabi Hud mendakwahi mereka. Metode dakwah Nabi Hud. Hud alaihissalam. Baik, ada beberapa metode yang ditemui Nabi Hud, ya. Yang pertama adalah dengan kelembutan. Di antaranya mengingatkan nikmat-nikmat Allah. Kemudian yang ketiga dengan motivasi, ya, yaitu targhib, ya, memotivasi untuk mendapatkan pahala, ganjaran dari Allah. Kemudian yang keempat, at-tarhib, memperingatkan. Inilah kira-kira, ya, metode dakwah Nabi Hud alaihissalam yang bisa kita sarikan dari Al-Quran. Yang pertama, Nabi Hud alaihissalam mendakwahi mereka dengan kelembutan, ya. Mereka berkata kepada Nabi Hud, waktu Nabi Hud mendakwahi mereka, kata mereka, inna lanaraka fi safahah wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Hud, kami melihat engkau tuh kurang akal, engkau bodoh wahai Hud. Ya, kalau Nabi Nuh mereka bilang sesat, Nabi Hud dibilang bodoh. Engkau bodoh. Wa inna lanaraka wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Dan menurut kami engkau adalah pendusta. Ya, apa jawaban Nabi Hud alaihissalam? Kata Nabi Hud, ya qaumi laisa bi safahatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Masya Allah, kata Nabi Hud, waktu dituduh bodoh dan gila. Pertama Nabi Hud berkata, ya qaumi, wahai kaumku. Wahai kaumku. Dan ini kata-kata yang lembut. Dia tidak mengatakan wahai orang kafir, wahai orang-orang bahlul. Enggak. Dia bilang wahai kaumku. Menunjukkan saya ini bagian dari kalian. Saya ini saudara kalian senasab. Wahai kaumku. Ya. Wa ya qaumi, laisa bi safahatun. Aku tidak bodoh. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Akan tapi aku utusan Allah. Aku utusan Allah. Tugasku hanya uballighukum risalata rabbi. Tugasku, ya, menyampaikan pesan dari Rabbku. Kemudian kata beliau, wa ana lakum nasihun amin. Nasihun amin. Itu pemberi nasihat yang terpercaya.
Nabi Hud sampaikan, saya memberi nasihat, saya ini dari bagian kalian, saya ingin nasihati kalian. Jadi tidak membalas dengan, dia memilih tidak membalas, itu akhlak yang mulia. Ya, para ulama tatkala menyampaikan ayat ini mereka mengatakan memilih tidak membalas adalah akhlak yang mulia dipilih oleh Hud alaihissalam. Dia tidak mengatakan justru kalian yang gila, justru kalian yang pandir, justru kalian yang dusta, ya, dan yang lainnya. Taib. Ini pertama. Yang kedua, mengingatkan tentang nikmat Allah. Ya, Nabi Hud ingatkan nikmat Allah kepada mereka. Sebagaimana kita sebutkan tadi, Nabi Hud berkata, "Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun." Kata Nabi Hud alaihissalam, ingatlah, ya, kalian dijadikan khalifah penguasa setelah kaum Nuh. Setelah kaum Nuh. Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian apa lagi? Ya, diberikan tubuh yang besar. Tubuh yang besar dan kuat. Dan masih banyak. Wadhkuru ala Allah. Ingatlah nikmat-nikmat Allah. Nikmat-nikmat Allah masih banyak bagi kalian. Diingatkan. Ini metode. Kita tatkala ingatkan kepada kaum muslimin, misalnya orang ingat Allah kasih kalian nikmat, bersyukurlah kepada Allah. Nikmat bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Nikmat bukan untuk membangkang perintah-perintah Allah. Kemudian di antaranya juga, ya, Nabi Hud, ya, menyebutkan tentang ayat yang lain dalam ayat kata Nabi Hud, ya, wattaqul ladzi amaddakum. Kata Nabi Hud, wattaqul ladzi amaddakum bima ta'malun. Kalau kita artikan bahasa Indonesia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah memberikan nikmat-nikmat yang kalian ketahui. Nikmat kalian banyak. Bima ta'malun. Kemudian Nabi Hud memperinci, amaddakum bi an'amin wa banin wa jannatin wa uyun. Kata Nabi Hud, Allah telah memberikan kalian kenikmatan berupa an'am. An'am itu binatang-binatang. Hewan-hewan. Yang pertama disebut hewan-hewan. Kemudian anak-anak. Kemudian baru kebun-kebun. Baru kemudian sungai-sungai dan mata air. Atau mata air. Kata para ulama, kenapa Nabi Hud menyebutkan hewan terlebih dahulu? Karena di zaman tersebut hewan ini harta yang paling luar biasa. Di zaman seperti itu, hidup di tengah padang pasir, maka hewan ini keperluan semua itu. Makan dari hewan, minum susu dari hewan. Untuk perjalanan safar pakai hewan. Kemudian bikin baju dari kulit hewan. Bikin bejana-bejana dari kulit hewan. Jadi hewan ini kenikmatan yang paling top di zaman itu. Baru kemudian Allah sebutkan anak-anak. Ingatlah kalian diberi anak-anak yang banyak. Dengan anak-anak tersebut kalian menjadi kuat, mampu untuk melawan suku-suku yang lain. Kalian ditakuti oleh suku-suku yang lain. Kebun-kebun, ya ini kesempurnaan. Ada kebun-kebun di tengah padang pasir. Allah kasih kebun-kebun itu luar biasa. Kemudian ada mata air yang keluar, ini nikmat. Apalagi yang kalian butuhkan. Ya, makanya Allah sebutkan dalam ayat yang lain, kata Allah, wa atrafnahum fil hayatid dunya. Kami membuat mereka hidup mewah dalam kehidupan dunia. Ini kita bicara ukuran mereka, ya. Ukuran mereka ini sudah mewah banget. Jadi mereka sudah hidup dalam kemewahan. Wa atrafnahum fil hayatid dunya. Kata Allah, kami jadi orang-orang yang kami jadikan mereka hidup dalam kemewahan dalam kehidupan dunia. Jadi Nabi Hud ingatkan mereka tentang kenikmatan. Ini di antara metode Nabi Hud agar mereka kembali kepada Allah. Kemudian yang berikutnya motivasi. Nabi Hud berkata, "Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Yursilis sama 'alaikum midrara." Beristighfarlah, kata Nabi Hud, beristighfarlah dan bertobat. Niscaya, kenapa? Niscaya Allah akan turunkan hujan yang deras. Turunkan hujan yang deras. Kemudian, wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Allah tambahkan kekuatan kalian. Wala tatawallaw mujrimin. Ini motivasi. Nabi Hud mengatakan, astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Beristighfarlah dan bertobatlah. Apa faedahnya? Yursilis sama 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang deras. Kemudian Allah akan berikan kekuatan bagi kalian. Kalian sudah kuat, tambah kuat lagi dengan bertakwa kepada Allah, dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara metode Nabi Hud juga memberi peringatan.
Beri peringatan banyak Nabi Hud, ingatkan ya. Kalau kalian ya ini akhafu alaikum adzab yaumin azim, aku khawatir kalian ditimpa dengan azab yang pedih. Ya, diingatkan dengan azab yang pedih, hati-hati ya. Azab yang pedih. Nabi Hud juga mengatakan dalam suatu ayat, dia mengatakan, "Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun wa tattakhiduna masani' ala allakum takhludun wa idza bastastum jabbarin." Jadi ternyata mereka ini di antara menunjukkan mereka memiliki bangunan yang mewah, yaitu mereka membangun bikulli ri'in ayatan. Jadi mereka, kata Tahir bin Asyur, mereka ini kaum Ad, dahulu nenek moyang mereka ini baik sebenarnya. Jadi mereka tinggal di Rubu' al-Khali, di tempat yang tadi saya bilang padang pasir. Yang padang pasir itu repot kalau kerja di padang pasir. Jadi padang pasir gunungnya sering pindah. Sering pindah, tahu-tahu daerahnya kosong. Kenapa? Gunungnya ditiup angin. Ya, atau gunungnya tadi tinggi, tahu-tahu jadi pendek. Tahu-tahu pendek jadi tinggi. Kenapa? Karena angin mempengaruhi kondisi gunung-gunung. Sehingga menjadikan gunung sebagai patokan jalan nggak bisa. Nggak bisa jadikan gunung sebagai patokan jalan. Di antara kebaikan nenek moyangnya Ad ini, mereka ini pergi ke tempat yang tinggi-tinggi, mereka bikin bikulli ri'in ayatan. Ayatan itu tanda-tanda, menara-menara, ya bangunan-bangunan di tempat-tempat tinggi mereka pasang tanda-tanda supaya orang kalau lewat bisa lihat, oh daerah situ, oh tanda di situ. Yang bikin siapa? Nenek moyangnya kaum Ad. Mereka bikin waktu mereka masih berniat baik. Kemudian wa tattakhiduna masani'a, dan mereka juga bikin apa? Masani'. Masani' itu kata para ulama adalah seperti bendungan atau saluran-saluran untuk menampung air tatkala musim hujan. Mereka tampung sehingga nanti kalau musim kemarau mereka bisa minum dari air hujan tersebut yang mereka tampung, atau orang-orang lewat mereka bisa kasih minum. Ini awal pembangunannya seperti itu. Namun berjalan dengan waktu mereka lupa kepada Allah, mereka syirik sehingga anak keturunan mereka jadi kaum Ad ini jadi sombong dan angkuh, ya, sehingga mereka menjadikan bangunan-bangunan tersebut sebagai sarana untuk pamer, untuk menzalimi orang. Orang tadi lewat mereka ganggu, ya, bahkan mereka mukulin orang, mereka zalimi orang. Jadi bangunan-bangunan tersebut, kata Nabi Hud, ta'basun, seakan-akan kalian hanya permainan. Apa maksudnya? Maksudnya perkara dunia ini bangunan megah nggak ada masalah. Selama kalian niatkan karena Allah Subhanahu wa taala membantu orang-orang, maka itu baik. Tapi tatkala bangunan yang megah tersebut itu ternyata tidak diniatkan karena Allah, hanya sekedar murni duniawi, maka dianggap oleh Nabi Hud dengan ta'basun, hanya sekedar main-main, tidak manfaatnya. Ini orang punya barang-barang mewah hanya sekedar untuk pamer-pamer, nggak ada faedahnya, menambah hisapnya pada hari kiamat kelak. Ini pendapat pertama, disebut oleh Tahir bin Asyur. Pendapat kedua, ya, maksudnya bangun-bangunan tinggi tersebut mereka bangun dengan berlebih-lebihan, sehingga israf, tabzir, berlebih-lebihan, dan itu dicela. Tidak boleh seorang membangun bangunan terlalu mewah yang tidak ada faedahnya. Terlalu mewah, terlalu indah, ya. Ya, akhirnya tidak ada faedahnya, ya, menambah hisab, dan Allah melarang, ya, tabzir. Allah melarang tabzir. Tasaddaqu bi ghairi israfin wala makhyalah. Kata Nabi, silakan bersedekah tapi jangan, atau mengeluarkan biaya tapi jangan berlebih-lebihan dan jangan sombong. Intinya akhirnya Nabi Hud mengatakan, wa idza batastum jabbarin, kalau kalian mukul dengan penuh kesombongan, dengan kezaliman. Kemudian ini akhafu alaikum adzab yaumin azim, aku khawatir kalian ditimpa dengan azab yang pedih. Inilah, ya, metode Nabi Hud alaihissalam tatkala dia berdakwah, ya, kepada kaum Ad. Baik, tolong dihapus. Baik, bagaimana sikap kaum Ad? Sikap
kaum Ad kepada Nabi Hud alaihissalam. Bagaimana sikap kaum Ad terhadap Nabi Hud alaihissalam? Mereka juga menghadapi dakwah Nabi Hud dengan berbagai macam metode. Yang pertama dengan menuduh, ya, menuduh atau mengejek. Ya. Sudah kita sebutkan tadi, mereka mengatakan Nabi Hud, Inna lanaraka fi safahah. Inna lanaraka fi safahah. Sungguh kami melihat engkau benar-benar bodoh. Melihatmu benar-benar dalam kebodohan. Kemudian juga mereka mengatakan, ya, in huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadhiba. In huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadhiba. Hud ini hanya berdusta atas nama Allah. Hud berdusta atas nama Allah. Ya, wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Kata mereka, wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Sama. Sungguh kami memandang engkau termasuk orang-orang pendusta. Kemudian disebut juga sebagai gila. Ya. Jadi ini berdusta. Kemudian gila. Nabi Hud dituduh sebagai orang gila. In naqulu illa taraka. In naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Kata mereka, wahai Hud, menurut kami engkau dijadikan gila oleh sebagian tuhan-tuhan kami. Engkau dijadikan gila oleh sebagian sembahan kami. Nah ini metode pertama yang mereka lakukan adalah dengan mengejek. Pertama dikatakan bodoh, yang kedua dikatakan pendusta, yang ketiga dikatakan gila. Cukuplah ini 3 tuduhan yang luar biasa atau ejekan yang luar biasa. Ya. Kemudian di antara metode mereka berdalil dengan nenek moyang. Yahudu, ya, ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu abauna, ma kana ya'budu abauna. Kata mereka, wahai Hud, ajitana lina'budallaha wahdahu. Apakah kau datang kepada kami, menyuruh kami untuk beribadah kepada Allah saja, yang lain kami buang? Wa nadharu makana ya'budu abauna, dan kami buang seluruh yang disembah oleh nenek moyang kami dahulu. Fa'tina bima ta'iduna. Jadi mereka berdalil dengan nenek moyang. Nenek moyang kami kita dapati sudah sembah patung-patung ini. Mereka sudah sembah patung, kita tinggal ngikut aja. Dan ini biasa. Berdalil dengan tradisi nenek moyang. Nabi Hud bantah mereka. Atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan. Kata Nabi Hud alaihissalam kepada mereka, apa kalian mau debat aku tentang berhala-berhala yang kalian namakan sebagai Tuhan kalian, nenek moyang kalian, yang Allah tidak turunkan dalilnya sama sekali. Apa yang kalian sembah ini batu, kata Nabi Hud alaihissalam. Cuma kalian nama-namain aja, ini Tuhan, 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 Tuhan. Mana dalilnya? Sekedar nama-nama yang kalian namakan sebagai Tuhan, nenek moyang kalian namakan juga sebagai Tuhan. Hakikatnya apa? Hakikatnya batu di jalan diambil, dipahat, dinamakan Tuhan. Nabi Hud bantah. Kalian salah, nenek moyang kalian salah. Dan ini perkara yang berat berdalil dengan nenek moyang. Dan demikian banyak orang tersesat gara-gara mengikuti tradisi nenek moyang meskipun salah. Kemudian di antara metode mereka ngeyel. Jadi mereka sudah mengatakan, Yahudu ma ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlik wa ma nahnu laka bimu'minin. Kata mereka, wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlik an qawlika wa ma nahnu laka bimu'minin. Kata mereka,
wahai Hud, wa ma nahnu bitariki alihatina. Kami tidak bakalin meninggalkan sembahan kami. Percuma kau cuap-cuap, percuma kau ceramah. Kami tidak bakalin. Jadi kami tidak bakalan ninggalin Tuhan-Tuhan kami. Jadi mereka menggunakan isim fa'il. Bitariki yang menunjukkan masa depan. Yaitu kami tidak bakalan meninggalkan sembahan-sembahan kami. Wa ma nahnu laka bi'munin. Kami tidak bakalan beriman kepada engkau. Percuma, ngeyel mereka. Percuma, enggak usah, enggak perlu. Kami tidak bakalan beriman kepada engkau. Jadi mereka begitu, mereka ngeyel, tidak mau beriman kepada Nabi Nuh. Bahkan Nabi Hud. Bahkan mereka berkata, "Ma ji'tana bibayyinah." Kau tidak mendatangkan dalil bagi kami, wahai Hud. Bagaimana kami beriman kepada engkau, ya. Kemudian yang paling parah, mereka minta segera diturunkan azab. Kata mereka, ya, fa'tina, sebelum ini, mohon maaf, mereka ngancam. Perhatikan kata mereka, ya, inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Kata mereka, wahai Hud, menurut kami engkau itu gila karena terkena kualat dari sebagian Tuhan-Tuhan kami. Tuhan kami ini banyak. Kau gara-gara suka maki-maki Tuhan kami, kau kualat. Jadi kau gila. Jadi mereka ngancam, berhentilah. Maksudnya kata mereka, engkau berhenti. Ini baru kau maki-maki Tuhan-Tuhan kami, baru kena sebagian kau sudah gila. Bagaimana lagi kalau ternyata Tuhan-Tuhan kami semuanya marah. Jadi mereka ngancam Nabi Hud. Dan ini di sini Nabi Hud menjawab dengan luar biasa. Kata Nabi Hud yang Allah abadikan dalam Al-Quran, kata Nabi Hud, qala inni ushhidullah wa ashhadu anni bari'um mimma tusyrikuna min duni fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim fa in tawallaw faqad ablagtukum ma ursiltu bihi ilaikum wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a inna rabbi 'ala kulli syai'in hafiz. Ini ayat dalam surat Hud. Jadi intinya Nabi Hud waktu diancam, kau bakalan terkena, ya, kualat dari Tuhan-Tuhan kami yang lain. Nabi Hud bantah. Kata Nabi Hud pertama begini, ini usyhidullah, aku persaksikan kepada Allah. Washhadu, dan kalian persaksikanlah wahai kaumku, kaum Ad. Ingat sih Nabi Hud sendirian. Berhadapan dengan satu suku, semuanya besar-besar badannya, kuat-kuat. Suka menzalimi suku-suku yang lain. Nabi Hud sendirian. Nabi Hud berkata, washhadu, persaksikanlah kalian, anni bari'um mimma tusyrikuna min duni. Aku berlepas diri daripada kesyirikan kalian semuanya. Semua Tuhan kalian aku tidak peduli. Semuanya tidak aku pedulikan. Aku berlepas diri. Kemudian kata Nabi Hud, fakiduni jami'an. Kalian seluruhnya berkumpul, bersatu padu untuk bikin masalah sama saya. Bikin kemudaratan kepada saya. Nabi Hud balik ngancam. Balik tantang. Tadinya mereka ngancam Nabi Hud, bukan Nabi Hud ketakutan. Nabi Hud malah tantang mereka. Kalian fakiduni jami'an, kalian seluruhnya bergabung. Wahai kaum Ad, kalian mungkin ribuan orang gabung. Semua lawan saya sendiri. Summa la tunzirun, dan jangan tunda-tunda, lawan saya sekarang. Ya. Dan ini kata para ulama, ini mukjizatnya Nabi Hud di sini. Yang mungkin orang tidak tahu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin, dan dinukil oleh Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam syarah Aqidah Tahawiyah. Dia mengatakan inilah mukjizat Nabi Hud alaihissalam, ya. Bahwasanya dia sendirian dan dia berani melawan satu umat, satu suku semuanya, dia sendirian. Bahkan dia mengatakan fakiduni jami'an, silakan kalian bergabung. Itu Tuhan-Tuhan kalian suruh gabung semuanya lawan saya. Yang katanya saya kualat, suruh mereka gabung lawan saya. Tsumma la tunzirun, jangan tunda-tunda. Kemudian Nabi Hud berkata, inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Justru aku bertawakal kepada Allah. Dia mengatakan dengan penuh keyakinan. Di hadapan dia ribuan orang, jago semua. Ini tawakkaltu 'ala rabbi wa rabbikum. Aku bertawakal kepada Allah, Rabbku, Rabb kalian. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha. Tidak ada satu binatang melata, tidak ada satu makhluk pun kecuali Allah memegang ubun-ubunnya. Kalian semuanya di bawah kekuasaan Allah. Inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Sungguh Tuhanku berada di jalan yang lurus. Kemudian Nabi Hud balik mengancam mereka. Kata Nabi Hud, fa in tawallaw faqad ablagtukum ma ursiltu bihi ilaikum. Kalau kalian berpaling wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan risalah Allah. Wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum, dan kalian akan diganti dengan kaum yang lain. Artinya kalian akan binasa semuanya. Wala tadurrunahu syai'a, dan kalian tidak akan bisa menimbul mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi ala kulli syai'in hafiz, dan ingatlah Tuhanku menjaga seluruh segala sesuatu. Artinya apa yang kalian lakukan tercatat di sisi Allah. Jadi menakjubkan, Nabi Hud diancam, Nabi Hud
tantang mereka, bahkan di akhir ayat Nabi Hud malah ngancam mereka. Kalian terus kalau begini terus kalian akan binasa. Dan ternyata mereka tidak bisa nyentuh Nabi Hud. Kenapa? Karena Allah tolong Nabi Hud alaihissalam. Maka saya katakan tidak ada yang hebat seperti Nabi Hud, ya, berani kayak seperti itu, nantang orang begitu banyak. Kalau tidak karena keyakinannya dan ya siqahnya, percayanya kepada Allah yang sangat luar biasa. Ya, ini di antara metode mereka mengancam Nabi Hud. Yang terakhir, mereka minta segera diturunkan azab. Al-istijal bil azab. Minta segera diturunkan azab. Kata mereka, "Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin." Wahai Hud, kata mereka, "Fa'tina, datangkan," kata mereka, "datangkan azab. Kalau kau benar-benar, kalau kau memang jujur." Engkau jujur. Engkau jujur. Subhanallah. Jadi mereka ngancam, kata mereka, kalau kau memang nabi, turunkan azab. Subhanallah, Nabi Hud hanya berkata, "Innama ya'tikum bihillahu." Ya, innamal ilmu indallah. Ya. Ya. Sungguhnya ilmu tentang azab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka minta didatangkan azab, maka Allah pun datangkan azab. Yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ahqaf. Tapi tolong dihapus. Tapi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuka. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka minta azab, maka Allah kabulkan permohonan mereka. Datanglah azab, ya. Datanglah azab. Azab adalah apa? Azab yang Allah kirimkan angin. Angin tersebut pertama datang dalam bentuk seperti awan. Datang dalam bentuk seperti awan. Awan yang gelap. Kata para ulama, ketika itu mereka sedang musim kemarau. Sedang musim kemarau, ya. Makanya Nabi Hud mengatakan, "Istaghfir rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis sama 'alaikum midrara." Nabi Hud berkata, kalian kalau ingin turun hujan, kalian beristighfarlah. Kalian bertobatlah kepada Allah. Yursilis sama 'alaikum midrara. Niscaya Allah akan turunkan hujan yang deras bagi kalian. Nah, ketika mereka minta turun azab, maka Allah kirim azab angin tersebut. Tetapi pertama kali datang angin tersebut seperti awan yang mau hujan, ya. Falamma ra'awhu, ya, aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza aridun mumtiruna. Ketika mereka melihat jadi datang angin, mereka bilang, "Oh, ini mau hujan." Bukannya mereka takut dengan azab. Bahkan mereka menyangka, "Oh, ini mau hujan." Hadza aridun mumtiruna, akan datang hujan menghujani kita di lembah-lembah kita sudah musim kekeringan. Kata Allah, "Bal huwa mastajaltum bih." Justru itu bukan hujan, justru itu adalah angin yang kalian minta azab untuk disegerakan. Rihun fiha azabun alim. Kata Allah, situ ada angin yang isinya azab yang pedih. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Semua dihancurkan oleh angin tersebut atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Kemudian mereka semua tewas, ya. Tidak tersisa kecuali tempat tinggal mereka. Nah, Allah kirim angin. Ternyata angin azab, ya. Ternyata angin azab. Baik, angin azab ini memiliki beberapa sifat. Sifat-sifatnya. Yang pertama,
Ya. Iz arsalna alaihimur rihal akim. Kata Allah, rihal akim. Kalau akim bahasa Indonesia angin mandul. Apa maksudnya angin mandul? Maksudnya tidak ada kebaikan sama sekali padanya. Tidak ada kebaikan sama sekali. Ada angin yang mungkin dia dari sisi lain buruk, dari sisi lain baik. Ini angin yang Allah kirim di Allah arsalna alaih rihal aqim. Kami kirimkan kepada mereka rihal aqim, yaitu angin yang mandul, artinya tidak ada kebaikan sama sekali. Angin ini memang untuk mengazab. Makanya Allah mengatakan fiha adzabun alim. Rihun fihi adzabun alim. Kata Allah, azab yang pedih. Kemudian apalagi sifat-sifatnya, kata Allah, sarsaran. Sarsar. Angin tersebut disifati oleh dengan sarsar. Sarsar artinya apa? Ada dua. Itu sarsar itu sangat dingin, sangat ribut, sangat memekakkan telinga. Jadi angin angin tersebut bukan angin diam-diam, tapi angin yang berembus dengan suara yang dahsyat. Ya. Kemudian sangat dingin. Angin tersebut datangi mereka. Kemudian di antara sifatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, tanzi'un nas. Baik, azan dulu, habis azan kita lanjutkan. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Di antara sifat angin tersebut yang Allah kirim itu mencabut manusia. Dalam surat Al-Qamar kata Allah Subhanahu wa taala, tanzi'un nas, mencabut orang-orang. Maksudnya apa? Jadi ketika kaum Ad sadar bahwasanya angin tersebut ternyata angin yang azab, maka mereka pun kabur, mereka masuk dalam rumah, mereka sembunyi dalam istana-istana mereka masuk dalam goa-goa, mereka masuk dalam sumur-sumur. Tapi angin tersebut ternyata datang nyabutin mereka. Seperti tangan nyabutin mereka dari rumah. Mereka dalam rumah dicabut, keluar. Dalam sumur dicabut, keluar. Dalam goa dicabut, keluar. Semuanya dicabut. Ini sifat angin-angin tersebut. Ya. Nah, angin ini, apa yang dilakukan oleh angin yang sifatnya ini, ya, diangkatlah kaum Ad. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma. Diangkat ke udara ya. Sab'a layalin, 7 malam 8 siang. Cukup lama inilah 7 malam 8 siang. Bayangkan angin kuat kenceng banget. Ya. 7 malam 8 siang diangkat. Kaum Ad itu badannya besar loh. Maksudnya angin itu sangat kuat banget sampai dicabut. Kemudian diputar-putar di udara. Dengan kondisi sangat dingin dan sangat mengekang telinga. Diputar kenceng. Jadi Allah tidak kirim angin panas. Allah tidak kirim seperti Wedus Gembel ya. Wedus Gembel mungkin datang langsung selesai. Dibuat angin dingin sehingga mereka tersiksa lama. Tidak langsung mati. Kalau Wedus Gembel kan datang selesai. Nah, Allah siksa mereka. Ya. 7 malam 8 siang diangkat oleh angin tersebut. Diputar-putar di atas. Saking kencengnya berputar tersebut, kata para ulama, sampai usus mereka keluar. Usus mereka keluar dari mulut mereka, dari dubur mereka, sampai habis isi perut mereka. Makanya apa hasilnya? Setelah diputar kencang oleh angin, jadinya kata Allah Subhanahu wa taala, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Mereka seperti batang korma yang kosong. Dalam ayat yang lain, ajazu nakhlin munqair. Nakhlin munqair. Munqair. Sama, jadi korma yang kosong. Jadi kata para ulama, perut mereka digoncang sampai keluar isi perutnya, jadi tubuh mereka kosong, kemudian mereka jatuh dari
Setelah hari ke-8, jatuhlah mereka dari langit, dari udara, badan kosong, tertancaplah kepala mereka di tanah. Seperti pohon korma. Tancap kepala mereka pecah, kemudian tertancap. Itulah nasib mereka. Kata Allah, fahal taro lahum mim baqiyah. Apakah kau lihat ada sisa mereka? Enggak ada, semuanya tewas. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Jadilah mereka tidak terlihat lagi kecuali rumah-rumah mereka. Tadinya semua orang takut sama mereka. Tadinya semua orang ngeri sama mereka. Mereka ganggu orang, zalimi orang, badannya besar. Semua selesai. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Irama dzatil imad. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Tidakkah kau lihat bagaimana apa yang Allah lakukan terhadap kaum 'Ad? Yang sombong, yang angkuh, selesai. Dalam sekejap. Tadinya mereka terkenal luar biasa. Orang semua dari kejauhan sudah kelihatan karena besarnya. Tiba-tiba kata Allah, fahal taro lahum min baqiyah. Fahal taro lahum min baqiyah. Apakah ada sisanya? Enggak ada, semua tewas. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Maka tidak ada sisa kecuali tempat tinggal mereka. Ini pelajaran sangat penting bagi kita. Bahwasanya kita kalau diberi kenikmatan oleh Allah bukan untuk disombongkan. Ya, karena kesombongan adalah dosa besar, ya. Dosa besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar. Perhatikan ini. Tidak masuk surga seorang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar zarah. Zarah itu kecil, ringan. Kalau ada kesombongan dalam hati kita, ini repot kita masuk surga, ya. Karena sombong ini yang boleh sombong cuma Allah Subhanahu wa taala, karena yang memiliki segalanya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, al-izaru, ya, kibriyai, al-kibriyau izari wal azamatu al-kibriyau ridai wal azamatu izari faman naza'ani fi wahidin minhuma qadhaftuhu fin nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, keagungan adalah sarungku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa ingin menyaingiku dalam salah satu dari keduanya, aku lemparkan di neraka jahanam. Karena yang berhak sombong cuma Allah. Yang punya segala sesuatu adalah Allah. Kita ini punya apa? Kita cuma titipan. Kepintaran dititipin oleh Allah. Jasad yang sehat titipan dari Allah. Ya. Apalagi anak yang banyak titipan dari Allah. Harta titipan dari Allah. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Maka kalau kita diberi kelebihan bukan untuk kita sombongkan, tapi untuk kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kesombongan itu sebabnya banyak. Hati-hati. Kesombongan itu sebabnya banyak. Ini sombong kenapa? Karena badannya besar, ya, kuat, sama punya bangunan megah. Ya. Sombong banyak. Ada sombong karena ilmu, karena punya ilmu yang tinggi, karena sombong karena dia orang yang karena darahnya. Saya keturunan darah biru, sombong karena rumahnya, sombong karena mobilnya, sombong karena HP-nya. Ya, ada orang sombong karena apa? HP-nya. Sombong karena tasnya, sombong karena kecantikannya, sombong karena ketampanannya, sombong karena badannya yang besar, jalan-jalan kemana-mana pakai kaos ketat supaya orang lihat semua badannya besar. Banyak orang sombong. Allah tidak suka dengan kesombongan. Dalam hadis kata Nabi SAW, bainama rajulun yatabakhtaru. Ya. Ada seorang yamshi fi burdaihi. Ada seorang sombong, dia sedang berjalan dengan kesombongan, sedang pakai dua bajunya yang indah. Sombong dengan dua bajunya. Idh khasafallahu bihil arda, tiba-tiba Allah benamkan dia dalam bumi. Wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyam, maka dia digoyangkan dalam bumi sampai hari kiamat. Sombongnya karena apa? Sombongnya karena baju doang. Apalagi kalau sombong karena yang lain, hati-hati. Ada orang sombong karena kecerdasannya, karena IQ-nya tinggi, karena penemuannya, karena ininya, karena dakwahnya, karena ilmunya, karena gurunya. Tidak usahlah kita sombong. Semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Justru seorang diberi kelebihan, dia semakin berat pertanggungjawabannya. Karena kalau orang diberi kelebihan berarti syukurnya harus lebih daripada yang lainnya. Maka ini pelajaran bagi kita dari kisah kaum 'Ad. Jangan sampai kita sombong karena apapun. Kita ini makhluk yang lemah, ya. Zaman sekarang Allah kasih corona, kita semua sudah bingung. Allah kasih corona, kita nggak bisa apa-apa. Apa yang kita sombongkan? Siapa yang mau sombong sekarang? Kasih corona, nggak ada yang sombong, ya. Padahal barang kecil nggak kelihatan, ya. Nanometer nggak kelihatan, ya. Ya, sama. Kaum 'Ad badannya gede, Allah kasih angin. Allah nggak kirim besi hantam mereka. Allah tidak kirim gunung. Allah kirim angin aja, angin. Angin tapi kenceng ngangkat mereka. Nggak bisa apa-apa. Baik, demikian saja para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita berjumpa kembali esok hari
dalam kajian tentang kisah kaum Nabi Saleh atau kisah kaum Samud. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.